Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ulama'ana al-kiram wa masyaikhana al-afadil. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama beserta seluruh jajaran syuriah. Yang saya hormati seluruh jajaran mustasyar, PBNU mustasyarin, serta seluruh a'wan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang saya hormati Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, Ketua Umum PBNU, serta seluruh jajaran Tanfidiyah. Yang saya hormati para pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Yang saya hormati para ketua lembaga dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama, hadirin, Nahdliyin, Nahdliyat, peserta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2020 yang berbahagia. Syukur alhamdulillah dalam forum yang terhormat ini, walaupun kita tidak bisa bersilaturahim secara fisik, tapi masih bisa bersilaturahim secara virtual dengan segenap jajaran pengurus Nahdlatul Ulama. Saya ingin mengawali sambutan ini dengan terlebih dahulu menyampaikan rasa empati terhadap sejumlah ulama, kiai, dan para santri yang telah menjadi korban atau terkena musibah akibat pandemi COVID-19. Kepada yang telah wafat, mari kita doakan semoga arwah mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara terhadap ulama, kiai, dan santri yang masih menderita sakit akibat penderita pandemi ini, mari kita doakan semoga mereka segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Secara khusus saya juga memberikan perhatian serta dukungan moral terhadap sejumlah pimpinan pesantren yang tengah bergelut mengatasi pandemi COVID-19. Semoga para kiai, asatiz, dan para santri berhasil mengatasi musibah pandemi ini dengan baik. Kita tidak perlu kecil hati menghadapi krisis kesehatan yang melanda pendidikan kita. Sebab yang kita alami saat ini juga dialami oleh lembaga-lembaga lain. Negara kita dan negara lain pun sedang bergelut mengatasi pandemi ini. Bahkan negara-negara maju juga mengalami nasib yang tak jauh berbeda. Karena tidak ada satu negara pun yang siap menghadapi pandemi ini. Maka wajar jika IMF menyebut pandemi ini sebagai crisis like no other, krisis yang tidak ada bandingannya. Pandemi ini telah menyebabkan terjadinya krisis kesehatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Belajar dari krisis kesehatan ini pula, tampak benderang di depan mata kita betapa lemahnya tata kelola kesehatan baik di tingkat nasional maupun global. Pemerintah menyadari tak mungkin bisa mengatasi pandemi ini sendirian. Kerjasama atau gotong royong antar unsur-unsur negara dan seluruh lapisan masyarakat menjadi kata kunci kesuksesan mengatasi pandemi ini. Atas nama pemerintah, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap pengurus besar Nahdlatul Ulama serta jajaran pengurus di bawahnya yang telah aktif berperan serta mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini. PBNU melalui berbagai kegiatan yang dilakukan tim Satgas COVID-19-nya telah banyak membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi ini. Pemerintah percaya bahwa apa yang dilakukan oleh seluruh jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama adalah bagian dari tanggung jawab kemanusiaan yang mulia
Semoga segala upaya juga inisiatif mulia yang telah dilakukan mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, sebagai forum terbesar kedua setelah Muktamar, konferensi besar atau Kombes yang dilaksanakan hari ini mempunyai nilai strategis dalam membawa arah organisasi NU ke depan. Dalam forum seperti inilah garis-garis organisasi yang penting dirumuskan agar NU sebagai jam'iyah mampu menjalankan tugas-tugas besar dalam bidang kebangsaan dan keumatan. Konbes juga merupakan ajang yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap jalannya organisasi. Salah satu bentuk evaluasi itu adalah di satu sisi kita bangga bahwa NU telah menjadi organisasi pionir yang mampu meletakkan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan menjadi satu tarikan nafas dalam dakwah dan perjuangan. Pemahaman ini secara hierarkis telah relatif matang, mulai dari pengurus besar sampai ke tingkat pengurus ranting. Ini adalah intangible aset non-fisik yang tak banyak dimiliki oleh organisasi-organisasi keagamaan yang lain. Tetapi di sisi lain, dalam menghadapi tantangan ke depan, intangible aset yang sangat berharga itu menjadi kurang berarti manakala kita tertinggal dalam banyak hal penting yang harus dikelola secara baik. Kita ingat mutiara yang terkenal yang dari Sayyidina Ali radhiyallahu an yang berbunyi al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batilu binizamin. Kebenaran yang tak terorganisasi dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi secara baik, secara sistemik. Saya optimis bahwa NU mampu menjawab semua tantangan yang dihadapinya, sehingga kita dalam berorganisasi tidak menjadi bagian yang dikhawatirkan oleh kata mutiara yang diucapkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an tersebut. Salah satu tantangan ke depan yang mesti kita jawab dalam berorganisasi adalah penguasaan teknologi digital dalam bentuk media sosial dan lain-lain sebagai alat dakwah masa kini dan masa depan. Sistem dakwah melalui teknologi digital akan lebih efektif karena memungkinkan masyarakat untuk menyimak dakwah kapan saja, anytime, dan di mana saja, anywhere. Dan waktunya pun lebih fleksibel, terutama untuk generasi milenial dan generasi Z. Meskipun sistem dakwah melalui teknologi digital dapat menjadi alternatif dakwah konvensional, tetapi saat ini NU masih terlalu sedikit dalam menggunakan metode dakwah dengan teknologi digital. Tantangan lainnya adalah pentingnya membangun gerakan ekonomi warga NU. Karena sektor ekonomi warga ini belum optimal dijalankan secara organisatoris. Selama ini yang dilakukan NU baru sebatas pertemuan-pertemuan saja, ijtimaat saja, dan keputusan-keputusan organisatoris atau qararat saja tentang pengembangan ekonomi. Namun keputusan-keputusan tersebut belum ditindaklanjuti secara program dan agenda yang lebih real dalam bentuk gerakan ekonomi warga. Bahkan bisa dikatakan bahwa sampai saat ini NU kurang responsif terhadap perkembangan ekonomi, padahal potensi dan jaringan yang dimiliki NU dalam bidang ini sangat besar. Tantangan berikutnya adalah pengembangan bidang pendidikan baik diniyah maupun pendidikan umum termasuk pesantren dan pendidikan tinggi. Selain untuk melakukan penguatan akidah dan syariah, lembaga pendidikan NU juga harus menyiapkan SDM yang berkualitas, menguasai teknologi dan inovatif. Inovasi menjadi kunci keberhasilan memenangkan persaingan saat ini.
Saya ingin memberikan contoh perusahaan teknologi Apple yang berkedudukan di California, Amerika Serikat. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan Amerika Serikat pertama yang berhasil mencapai valuasi 2 triliun dolar AS pada bulan Agustus 2020 lalu. Dengan valuasi 2 triliun dolar AS, nilai perusahaan Apple melampaui nilai besaran produk domestik bruto atau PDB negara-negara seperti Kanada, Korea Selatan, Australia, Indonesia, Arab Saudi, Turki, Swiss, Uni Emirat Arab, dan banyak negara lainnya. Dengan kata lain, nilai ekonomi Apple lebih besar dari negara-negara tersebut. Selain Apple, sungguhnya perusahaan minyak dan gas bumi Arab Saudi Aramco juga pernah memiliki valuasi 2 triliun dolar AS pada akhir tahun 2019. Tapi yang membedakan adalah Apple mencapai valuasi tersebut dengan memanfaatkan inovasi sebagai sumber daya terbesar, sementara Aramco mendapatkan valuasi dari cadangan minyak yang dikelolanya. Saat ini dengan harga minyak yang mengalami penurunan, nilai Aramco juga menurun drastis. Sementara Apple justru bertumbuh pesat sekalipun dunia mengalami krisis parah sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Apa yang saya sampaikan di atas sungguhnya adalah untuk memberikan contoh betapa tingginya nilai inovasi. Apple mencapai nilai valuasi yang sangat tinggi berkat konsistensinya dalam menerapkan inovasi sebagai sumber daya utama. Dari contoh ini kita dapat menyimpulkan bahwa inovasi jauh lebih bernilai dibandingkan dengan sumber daya alam. Karena sumber daya alam dapat habis, tapi inovasi tidak terbatas. Contoh di atas seyogyanya menjadi dorongan bagi NU melalui lembaga pendidikannya untuk menjadikan inovasi sebagai basis utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Selain itu juga perlu lebih dikembangkan adalah masalah lain, yaitu masalah kesehatan. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut di atas diperlukan konsistensi dan kesungguhan para pengurus NU di setiap jenjang organisasi. Caranya adalah dengan membuat pusat-pusat inovasi, innovation hub atau marakizul islah sebagai bentuk percontohan di beberapa wilayah atau cabang. Yang nantinya akan dilakukan adaptasi dan replikasi oleh daerah-daerah lain. Dalam konteks ini juga harus disiapkan para pelaku perubahannya, atau reinforcementnya, atau rijalul islahnya yang siap menjalankan program di atas. Dengan cara seperti ini, insya Allah NU sebagai organisasi akan terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mampu membuat program yang manfaatnya real bisa dirasakan oleh umat secara berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan agenda menetapkan penundaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama dan perpanjangan masa khidmat PBNU, saya menghargai sikap dan pertimbangan PBNU yang berlandaskan pada tujuan dasar syariat Islam atau maqasidus syariah, yaitu bahwa meletakkan perlindungan terhadap kelangsungan hidup manusia, hifdzun nafs, sama pentingnya dengan menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat dan negara, hifdzul mal. Keduanya harus berjalan seimbang ibarat gas dan rem bagi sebuah mobil, sehingga mobil tersebut bisa melaju sampai tujuan. Bahkan umpamanya diambil skala prioritas, harus didahulukan yang mana di antara keduanya. Jika dalam keadaan darurat dan terpaksa, jawabnya jelas, tegas, dahulukan untuk menyelamatkan jiwa sesuai dengan prinsip taqdimu daf'id dararil a'la ala daf'id dararil adna, mendahulukan penangkalan bahaya yang lebih besar
daripada bahaya yang lebih kecil. Atas dasar itu maka keputusan untuk menunda pelaksanaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama adalah keputusan yang tepat. Sebelum sambutan ini saya akhiri, maka secara resmi acara konferensi besar NU ke-34 ini saya nyatakan dibuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Mari kita bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, sukses, dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat, dan juga tentu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. In uridu illa lissalah wa ma taufiqi illa billah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.